Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Antika Suta dengan NIM 14014211141 dengan nomor presensi 01 dan saya dari Rombel D PGSD 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai alat peraga model pernapasan perut sederhana. Tugas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA yang diampu oleh Bunda Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat untuk semua kalangan kaum pelajar. Penerapan model pernapasan perut sederhana terdapat dalam Mapel IPAS fase C, kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kedua. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia atau sistem pernafasan atau pencernaan atau peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Simulasi membuat model pernapasan perut sederhana ini bertujuan yaitu dengan menggunakan model pernapasan perut sederhana kita dapat mengetahui bagaimana teknik pernapasan perut dengan lebih jelas. Apakah yang dimaksud dengan pernapasan? Pernafasan adalah proses mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Pernafasan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang melibatkan penggunaan otot-otot perut untuk menggerakkan diafragma yang kemudian menghasilkan peningkatan volume rongga dada dan mengisinya dengan udara. Pernapasan perut seringkali dianggap sebagai pernapasan yang lebih baik daripada pernapasan dada karena dapat memaksimalkan penggunaan kapasitas paru-paru dan menghasilkan aliran udara yang lebih besar ke dalam tubuh. Mekanisme pernapasan perut pada manusia yaitu melalui dua fase. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Hal ini terjadi pada saat membran karet model ditarik. Kemudian yang kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Hal ini terjadi pada saat membran karet model nantinya dilepas. Nah, langsung saja kita masuk ke simulasi membuat model pernapasan perut sederhana. Pertama-tama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan itu meliputi yang pertama, kita harus menyiapkan gunting atau pisau. Bisa keduanya juga ya. Kemudian, kita membutuhkan botol plastik bekas ukuran besar.
Selanjutnya 2 buah sedotan, kemudian 3 buah balon, selanjutnya selasi, kemudian plastisin, dan yang terakhir karet gelang. Baik, untuk langkah yang pertama, kita harus memotong botol plastik menjadi 2 bagian. Jadi seperti ini. Kemudian kita hanya membutuhkan bagian yang ini ya, yang bagian atas. Selanjutnya, karena ini masih belum rapi, kita akan merapikan pada bagian bawahnya. Jika sudah rapi seperti ini, kemudian langkah yang kedua, kita harus melubangi tutup botol dari botol ini ya. Nah, di sini saya sudah melubangi. Pastikan lubangnya ini cukup untuk ukuran sedotan ya, kedua buah sedotan. Jadinya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol yang sudah dipotong tadi. Kita akan menempelkan 2 buah balon pada masing-masing ujung sedotan dengan cara ditali dengan menggunakan karet gelang. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita tarik. Kita bisa cek apakah udara ini bisa masuk ke dalam balon dengan sempurna atau tidak dengan meniup ujungnya. Oke. Akan menutup sedikit rongga udara pada lubang yang ada pada tutup botol ini dengan menggunakan plastisin.
Selanjutnya, kita akan menutup bagian bawah botol dengan menggunakan balon. Jangan lupa dilapisi dengan solasi agar balon dan botol plastik dapat menempel sehingga balon tidak mudah lepas. Oke, karena balon yang kita gunakan ini terlalu kecil dengan lubang dari botol plastiknya, jadi saya menggunakan plastik. Nah, kemudian nanti kita lem bagian pinggirnya ini supaya plastiknya dapat menempel. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ketika balon bagian bawah ditarik, kedua balon yang ada di dalam botol akan mengembang, dan sebaliknya jika balon bagian bawah tidak ditarik, maka kedua buah balon yang ada di dalam botol akan mengembis. Pada alat peraga model pernapasan perut yang telah dibuat, kita dapat menggambarkan bagian-bagian pada organ pernapasan manusia. Yang pertama, bagian ujung sedotan sebagai rongga hidung. Yang kedua, untuk bagian sedotan yang panjang digambarkan sebagai tenggorokan. Yang ketiga, dua cabang besar dianggap sebagai bronkus. Adapun yang ada di dalam balon yaitu adalah terdiri dari dua bagian, yaitu bronchioles dan alveolus. Untuk botolnya kita ibaratkan sebagai badan kita. Nah, untuk plastik yang ada di bagian bawah ini merupakan diafragma. Diafragma merupakan batas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, untuk penjelasan pada proses pernapasan manusia yaitu sebagai berikut. Jika posisi biasa seperti ini, artinya kita sedang menghembuskan napas atau tidak ada udara dalam paru-paru. Pada diafragma, jika kita menghembuskan napas, maka posisinya akan biasa seperti ini.
Namun, ketika kita menghirup udara, diafragma akan menekan ke bawah. Jadi, jika kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang. Di dalam paru-paru, terutama di bagian alveolus, maka akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika bernapas, menghirup udara, paru-paru akan mengembang dan akan terjadi proses pertukaran oksigen, sedang mengembuskan nafas dan kita akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Jika seperti ini, posisi seperti ini berarti kita sedang menghembuskan nafas. Jika seperti ini, berarti kita sedang menghirup nafas. Untuk kesimpulan dari simulasi model pernapasan perut sederhana ini, yaitu dalam memahami materi pernapasan, seringkali siswa di SD sulit untuk mempelajari materi ini, yaitu kesulitan dalam mengimajinasikan pernapasan perut yang sesungguhnya, sehingga diperlukan alat peraga yang memberikan gambaran kepada siswa mengenai proses pernapasan perut pada manusia. Penggunaan model pernapasan perut tentunya dapat memudahkan siswa dalam memahami materi mengenai pernapasan perut. Baik, itulah tadi mengenai alat peraga model pernapasan perut sederhana. Semoga ilustrasi video tadi bermanfaat untuk kita semua, kaum pelajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.